Kali ini saya akan menceritakan seorang serial killer dari Indonesia yang sudah membunuh beberapa korbannya dengan sangat mengenaskan dengan senjata di tangan kiri dan di tangan kanan. Siapakah dia? Ini adalah kasus tentang seorang yang bernama Rio dan biasa disebut sebagai Rio Martil. Rio terlahir dengan nama Antonio Rio Alex Bulo yang terlahir di Sleman tanggal 2 Mei 1978. Sejak kecil memang Rio dikenal sebagai anak yang sangat nakal. Bahkan pada umur 8 tahun Rio dikirim ke kakak pertamanya yang berada di Jakarta karena orang tuanya sudah tidak mampu untuk istilahnya mengatasi bahwa Rio itu memiliki sifat yang sangat buruk. Di Jakarta ini, Rio juga tidak berubah sedikit pun. Bahkan pada saat sekolah, Rio juga sering sekali untuk membolos, minum minuman keras. Bahkan pada saat Rio berpindah ke Jakarta, bahkan kakaknya pun yang berada di Jakarta tak berdaya mengatasi sifat kaku atau sifat yang nakal dari seorang Rio ini. Bahkan di usia belianya, Rio sudah mampu-mampukan bahkan melakukan beberapa tindak kejahatan. Pada umur 12 tahun, Rio diusir dari keluarganya karena Rio tidak mau menganut agama yang dianut oleh kedua orang tuanya. Jadi, Rio ini memiliki pandangan dalam bidang agama sepertinya. Setelah Rio ini diusir dari kedua orang tuanya, akhirnya Rio berusaha untuk mencari ibu angkat dan akhirnya Rio mengenal seorang ibu yang bekerja di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Setelah Rio mengenal ibu ini dan akhirnya Rio berpindah ke sebuah desa yang dimana desa itu menurut saya adalah desa yang keras juga. Pada akhirnya Rio bisa membentuk sebuah sifat bahwa dia memang benar-benar keras. Jadi seperti dididik di kawasan itulah. Pada akhirnya Rio juga mengenal beberapa sindikat tentang memasukkan surat-surat kendaraan di sana. Setelah beberapa bulan Rio menjalankan bisnisnya, pada akhirnya Rio juga masuk ke sindikat di mana dia bisa mencuri mobil dan menjualnya secara bebas. Hanya dalam beberapa bulan, nama Rio sudah melambung tinggi di para sindikat pencurian mobil. Karena pada suatu kejadian, Rio bisa menggasak 2 mobil dalam waktu 1 hari saja. Namun Rio juga sempat tersandung sebuah masalah karena dia melarikan sebuah mobil dari penadahnya dan dilaporkan ke kantor kepolisian. Lucu menurut saya, di mana seorang penadah mobil curian melaporkan pencurinya kepada polisi. Aneh. Setelah kejadian itu, akhirnya Rio ditahan di lapas Cipinang selama 1 tahun. Di penjara untuk pertama kalinya. Setelah keluar, karena Rio tidak memiliki skill yang membuatnya bisa bekerja halal, akhirnya Rio memutuskan kembali untuk bekerja menjual surat-surat palsu di Jakarta lagi. Tidak lama setelah Rio menjalankan bisnisnya kembali, ternyata polisi sudah mengendus kejahatan-kejahatan Rio bahwa dia seorang pemalsu surat-surat kendaraan. Dan itulah yang membuat Rio kembali lagi ke sel tahanan di lapas Cipinang selama 1 tahun lagi. Seperti yang bisa kita duga bahwa seorang yang melakukan tindak kriminal pasti akan melakukan sebuah tindakan seperti dia memakai narkoba, kehidupan malamnya. Itu pasti bisa kita tebak karena dia adalah seorang kriminal. Dan disitulah semua uang hasil kejahatan Rio dihabiskan untuk berfoya-foya dan menikmati kehidupan malam di Jakarta. Di kalangan kepolisian pun Rio dikenal sebagai penjahat yang kambuhan karena dia tidak melulu untuk berbuat kejahatan dan tidak melulu dia selalu ditangkap. Rio berangsur-angsur membaik setelah Rio memutuskan untuk menikah dengan seorang gadis yang bernama Tuti Alawiyah ketika Rio berumur 17 tahun. Di mata mertuanya, Rio juga dikenal sebagai seorang laki-laki yang baik, bahkan penyayang ke keluarganya. Dan setelah Rio menikah, Rio dikaruniai 3 buah hati, 2 perempuan dan 1 laki-laki.
Tuti, seorang istri dari Rio ini, dia tidak pernah mengetahui apa sebenarnya pekerjaan dari Rio. Tuti hanya mengetahui bahwa suaminya yang bernama Rio ini seorang pedagang di sebuah pasar besar di kota Jakarta. Sifat seorang Rio pun sangat berbeda ketika dia berada di rumah dan ketika dia berada di luar rumah. Tuntutan ekonomi yang sangat tinggi membuat Rio harus kembali ke jalan di mana dia melakukan semua kejahatannya di masa lampau. Dan belajar dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh Rio sendiri, Rio merubah cara eksekusinya. Dengan cara Rio tidak hanya beroperasi di sekitaran Jakarta, bahkan Rio berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, hanya untuk mengecoh para polisi supaya polisi tidak mudah untuk mengendus di mana Rio berada. Namun, yang bisa dipastikan dari seorang Rio Martil ini adalah modus yang selalu diulang-ulang oleh Rio. Di mana modus yang selalu Rio pakai adalah Rio berlagak sebagai tamu hotel dan menyewa mobil di area sekitaran hotel itu, membunuh sopirnya dan membawa pergi mobil yang ia sewa. Dan belakangan ini, naluri kekejaman Rio semakin memuncak dan Rio pun tak segan-segan untuk membunuh para korbannya. Dan semua kejadian ini pada kurun waktu September hingga November di tahun 2000. Ini adalah sebuah kejadian yang mungkin sangat diingat oleh banyak orang ketika suatu hari di kamar nomor 135 di Hotel Roseda, ketika dua orang sedang berbincang-bincang santai pada siang itu. Dua orang yang sedang berbincang-bincang santai ini, salah satunya adalah Rio Martil sendiri. Ia berbincang-bincang bahwasanya Rio ingin menanam sahamnya di bisnis perumahan yang ada di Baturaden itu. Lawan bicaranya Rio ini adalah JJ Suraji. Dia adalah seorang pengerental mobil dan seorang pengacara yang berasal dari Baturaden sendiri. Ketika Rio berusaha untuk berbicara dengan JJ ini, sesekali JJ memalingkan muka untuk melihat TV dan sesekali juga JJ melihat gambar-gambar yang sudah ditunjukkan oleh Rio. Seakan-akan JJ berusaha untuk membuat Rio nyaman. Karena JJ sendiri merasa Rio adalah customernya pada hari itu. Setelah itu JJ juga mengantarkan Rio untuk berputar-putar sekitaran area Baturaden untuk melihat kira-kira di mana lokasi yang pas untuk membangun sebuah bisnis perumahan di sekitaran area Baturaden. JJ sendiri juga tidak terlalu mendengarkan apa yang dibahas oleh Rio dan apa sebenarnya mau Rio. Karena menurut JJ hanya bertugas sebagai sopir di mana mobilnya disewa oleh Rio pada hari itu dan berusaha membuat Rio nyaman ketika dia menyewa jasa JJ. Setelah beberapa saat setelah JJ dan Rio bercengkrama, ngobrol-ngobrol tentang bisnis yang ingin dibangun oleh Rio sendiri. Ketika JJ melihat TV, JJ juga sempat melihat Rio sedang menelepon seseorang dan ya, seperti sedang membicarakan bisnis. Dan tiba-tiba, ternyata Rio juga mengambil martil yang berada di tas yang seakan-akan sudah disiapkan oleh Rio Martil sendiri untuk membunuh JJ pada hari itu. Tiba-tiba, satu pukulan keras mengarah ke kepala JJ bagian belakang dan membuat JJ langsung jatuh terkapar pada saat itu juga. Setelah melihat JJ terkapar, seakan-akan Rio semakin membabi buta untuk berusaha membunuh JJ dengan cepat. Beberapa kali pukulan yang mengarah ke kepala JJ pun tidak bisa dihindari oleh JJ. Bahkan, dengan membabi buta, Rio menghajar kepala JJ hingga semua isi kepala JJ berserakan. Otak, mata, bahkan semua yang berada di kepala JJ berterbangan di kamar nomor 135 di hotel itu. Setelah merasa puas, Rio berusaha untuk menutupi korban yang sudah dia bunuh dengan spray yang sudah disiapkan di setiap hotel. Dia membungkus JJ dan dia menghilangkan jejaknya dengan berusaha untuk mencuci tangan. Ketika Rio mencuci tangan itu, seorang petugas datang untuk mengetuk kamar 135 yang ditempati JJ dan Rio. Dengan teriakan, "Pak JJ, Pak JJ." Dengan mendengarkan teriakan petugas hotel itu,
Rio berusaha untuk mempercepat membersihkan tangannya dan menjawab pertanyaan dari petugas yang berada di luar kamar itu. Sebentar, sebentar, habis ini saya keluar. Seperti itu jawaban Rio yang Rio lemparkan pada saat itu. Setelah Rio menggasak semua harta yang dibawa Pak JJ pada saat itu, Rio bergegas membereskan semua barang yang dibawanya dan berusaha secepat mungkin untuk keluar dari hotel itu. Setelah sampai lobi, tiba-tiba seorang petugas mengetahui bahwa hari itu seharusnya Rio keluar hotel bersama Pak JJ. Tiba-tiba petugas itu menyaut dengan memanggil Rio. Pak JJ di mana? Sembari tersenyum untuk menghangatkan suasana di hari itu. Karena Rio merasa panik, Rio menjawab dengan sekenanya dan dia mengatakan bahwa, oh, Pak JJ di kolam renang. Pada saat jawaban itu, petugas tiba-tiba ingat bahwa di hotel itu tidak ada kolam renang sama sekali. Pada saat itulah, petugas merasakan sesuatu yang aneh pada Rio, bahwasanya Pak JJ tidak pernah melepaskan mobilnya tanpa Pak JJ yang membawa mobilnya sendiri. Pada saat itulah petugas itu berusaha untuk memanggil Rio. Pak, tunggu, Pak, tunggu. Ketika petugas itu mulai meneriaki Rio, dan Rio pun pasti panik. Pada saat itulah kepanikan Rio membuat semua petugas hotel merasakan bahwa ada yang mencurigakan dari seorang Rio. Pada saat itulah Rio ditangkap oleh 3 petugas security yang bertugas di hotel tersebut. Yang anehnya, Rio itu berbadan kecil kerempeng. Tapi kenapa bisa Rio bisa mengalahkan 3 petugas security yang, ya seperti kalian tahu, security nggak mungkin kan berbadan kerempeng. Pada akhirnya Rio bisa terkalahkan karena dikeroyok oleh semua petugas yang berada di hotel itu. Setelah Rio ditangkap dan dibawa ke pos, akhirnya salah satu petugas yang pertama kali meneriaki Rio, dia mengingat kemana perginya Pak JJ. Dan seketika dia mengabari semua petugas yang ada di sana, ayo sekarang cari Pak JJ. Di mana Pak JJ? Di mana Pak JJ? Setelah itu petugas itu langsung lari ke lobi dan mengambil kunci serep kamar 135 dan membukanya. Setelah dibuka kamar 135 itu, semua petugas yang ikut membuka kamar 135 syok karena melihat seonggok mayat di sana yang dibungkus oleh kain spray yang bersimbah darah. Itulah mayat Pak JJ yang kepalanya sudah hancur. Tak lama kemudian, petugas kepolisian pun datang untuk melihat TKP. Polisi pun terkejut ketika melihat siapa yang mereka tangkap pada hari itu. Dia adalah Antonius Rio Alex Bulu. Seseorang yang sudah dicari-cari semua kepolisian karena setidaknya Rio sudah membunuh 3 korban dengan modus yang sama. Di Bandung, Rio menjalankan aksinya setelah Rio menginap di Hotel Naripan dan Rio berhasil menggasak sebuah mobil sedan. Setelah Rio juga memukul kepala sopirnya hingga tewas. Setelah itu Rio berpindah lagi ke Semarang, menginap di Hotel Adem Ayem. Setelah Rio membunuh 2 sopirnya, dan Rio pun berpindah lagi ke kota Surabaya. Ia menginap di Hotel Mirama dan berhasil menggasak 1 buah sedan Mercy. Rio juga membunuh sopirnya. Setelah itu Rio juga berpindah lagi ke Jogja. Dia menginap di salah satu hotel Ibis yang berada di Jogja. Kali ini Rio gagal melakukan aksi pembunuhannya karena ketika Rio berusaha untuk memukul kepala sopir yang berada di depannya, dan saat itulah kepala martilnya terlepas dari pegangannya. Namun meskipun dengan martil yang terlepas dari pegangannya, ternyata sopir itu juga mengalami sebuah luka di bagian. Pada aksinya, Rio selalu memukul bagian kepala belakang korban karena menurut Rio, bagian kepala adalah bagian yang paling mematikan. Segera setelah mereka mengetahui status Rio,
Hukum dilakukan di Polres Banyumas. Persidangan pun dilakukan dan jaksa mendakwa bahwa Rio melakukan kekerasan hingga menyebabkan kematian JJ Suraji. Tindakan Rio juga dinyatakan sebagai pembunuhan berencana karena ditemukan martil yang sudah disiapkan Rio di dalam tasnya ketika Rio melakukan sebuah aksi pembunuhan. Di persidangan itu juga Rio dinyatakan sudah membunuh 3 orang di berbagai tempat. Bahkan kekejaman-kekejaman Rio juga menjadi sebuah catatan tersendiri di persidangan Rio ini. Setelah semua bukti-bukti yang sudah dikumpulkan kepolisian, akhirnya pada 14 Mei 2001, akhirnya Rio divonis hukuman mati. Dan ada satu pernyataan Rio yang menurut saya mengenang. Ketika Rio diwawancarai oleh semua wartawan yang ada di sana, dia menyatakan, "Syukur saya tidak mati ketika saya melaksanakan kejahatan, tapi saya mati dalam hukuman, dalam keadaan bertobat." Seperti itu pernyataan Rio ketika Rio diwawancarai oleh wartawan yang meliput kasus pembunuhan Rio si martil maut. Akhirnya, setelah vonis itu dijatuhkan kepada Rio dipindahkan ke penjara Nusa Kambangan. Siapa yang nggak tahu Nusa Kambangan? Namun di Nusa Kambangan pun Rio juga berubah semakin baik di setiap harinya. Setelah dia mengenal seorang yang bernama Iwan. Iwan sendiri dipenjara di Nusa Kambangan karena dia mengkorupsi dana miliaran. Karena Rio satu sel dengan Iwan, akhirnya Iwan menyadarkan Rio dan mengenalkan Rio kepada Al-Quran, sholat. Pokoknya semua yang positif lah. Dan ketika saat malam tiba-tiba sel Rio dan sel Iwan ini mengalami bocor yang mengakibatkan sel Iwan dan sel Rio ini dipenuhi oleh air. Ketika Iwan berusaha untuk membersihkan air hujan yang masuk ke dalam kamar mereka berdua, Iwan mengatakan suatu kalimat yang mungkin membuat Rio sakit hati dan memuncak emosinya pada saat malam itu juga. Tapi kenapa Iwan mengatakan sesuatu yang membuat Rio itu murka? Karena ketika Iwan ini membersihkan lantai yang dipenuhi dengan air hujan, dia melihat Rio yang hanya duduk-duduk di tempat tidurnya. Jelas dong membuat Iwan marah. Dan ketika Iwan menyindir Rio, pada saat itulah tiba-tiba Rio datang dengan mengambil sarung yang dia gunakan untuk mencekik leher Iwan dan menghantam-hantamkan kepala Iwan ke tembok penjara kamar mereka berdua. Seketika itu, penjara itu tiba-tiba ramai sekali, tetapi petugas malam itu tidak mendengarkan bahwa ada kegaduhan di kamar mereka berdua. Di pagi harinya, ketika para petugas itu melihat semua narapidana yang berada di setiap lapas di tempat itu, pada saat itulah para petugas kaget melihat kondisi Iwan yang sudah terkulai lemas di kamar mandi, kamar tahanan Iwan dan Rio. Para petugas kaget karena melihat tubuh Iwan dengan kondisi yang sangat mengenaskan, di mana tulang tengkorak Iwan sebelah kanan hancur, dengan kulit yang sobek sekitar 5-10 cm dan 3 gigi Iwan yang terlepas dari rahangnya. Setelah kejadian itu, akhirnya Rio dipindahkan ke kamar isolasi di mana dia hanya sendirian meratapi nasibnya yang terulang kembali setelah dia berada di kamar penjara Nusa Kambangan. Naasnya, kejadian pembunuhan Iwan, teman sekamar Rio itu adalah tepat di mana malam ketika Rio berusia 27 tahun. Hingga akhirnya tanggal 1 April 2008, Nusa Kambangan mendapatkan surat di mana Rio harus dieksekusi mati secepatnya. Sebelum eksekusinya, Rio meminta 3 permintaan. Yang pertama adalah bertemu keluarganya, meminta maaf kepada seluruh keluarga korban yang sudah dibunuhnya. Ketiga, memberikan Al-Quran kepada keluarganya dan ke pengacaranya.
Dan akhirnya, di tanggal 8 Agustus 2008, tepatnya di setengah 1 dini hari, dieksekusi oleh 12 regu tembak di Banyumas. Dan itulah semua cerita tentang Rio Martil, sang eksekutor, serial killer. So, buat kalian yang punya ide untuk dibahas, silahkan kalian komen di bawah. Dan buat semuanya, buat kalian-kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di Ruang Ngobrol pakai double L. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sampai bertemu di minggu depan.